Data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2013 menunjukkan ada 110 kasus kejahatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat publik. Sebagian kasus tersebut merupakan gratifikasi seks atau perempuan muda yang menjadi simpanan para pejabat. Pada investigasi kali ini, kami menemui beberapa perempuan yang menjadi simpanan atau gratifikasi seks. Di episode kali ini, kami meminta Anda untuk mendampingi putra dan putri Anda dalam menyaksikan tayangan kami kali ini. Karena tayangan kami mengandung konten dewasa. Saya Fadil Herman, ini dia Sindikat Investigasi selengkapnya. Prostitusi, bisnis yang tak pernah lekang oleh zaman. Walau banyak ditentang, tapi tampaknya selalu bisa bertahan. Selama manusia masih ada, mulai dari tempat yang telah dilokalisasi menjadi bisnis esek-esek, hingga penjualan wanita yang menggunakan teknologi informasi, seperti situs-situs transaksi, prostitusi online, hingga situs jejaring sosial. Jasa pemuas nafsu mudah ditemukan, asal ada uang, urusan menjadi gampang. Ternyata tidak hanya dari kalangan bawah saja yang melakukan aksi ini. Para mahasiswi pun sudah banyak yang menjalankan praktek ini. Dan salah satunya adalah menjadi simpanan para pengusaha atau pejabat. Setelah lama didekati, mahasiswi semester 4 di sebuah universitas swasta di kota di Pulau Jawa ini akhirnya jatuh ke pelukan sang pejabat. Pria yang disebutnya ayah bukanlah pria satu-satunya yang menjadi kekasih gelapnya. Namun, Kejora bukan satu-satunya mahasiswi yang berprofesi menyimpang. Ada banyak teman-teman Kejora yang hidup bergelimang harta dengan cara menjadi perempuan simpan. Kejora merujuk beberapa tempat yang menjadi tempat nongkrong para mahasiswi yang disebut sebagai ayam kampus. Kalau menurut Tante sih ini hal yang kompleks ya, nggak bisa dilihat hanya pada saat kejadian itu aja, pasti banyak hal yang melatar belakangi. Yang jelas sudah pasti karena relasi kuasa ya. Kalau Tante suka melihatnya itu karena relasi kuasa yang tidak imbang antara laki-laki pada perempuan, antara yang umurnya lebih tua pada yang lebih muda, antara yang punya uang sama yang nggak punya uang. Tim kami juga menelusuri beberapa kampus yang disebut-sebut memiliki banyak mahasiswi berprofesi ganda. Setelah melakukan pencarian yang cukup melelahkan, kami akhirnya bertemu mahasiswi lainnya. Sebut saja namanya Melati. Sudah hampir 2 tahun Melati menjadi simpanan pejabat pemerintahan suatu kota di Pulau Jawa. Ya, asal mulanya berawal dari saya main kan, ya kayak tempat hiburan, clubbing, dugem gitu. Dari teman ke teman sih, dari situ saya dikenalin, jadi kenal deh. Melati mengaku biasanya melayani para pejabat pemerintah. Ia bahkan pernah menjadi hadiah seks yang dikirim seorang pengusaha minimarket kepada pejabat pemerintah. Dia sih pengusaha kayak buka minimarket, banyak sih usaha-usaha yang lainnya. Ya pengalaman saya, jadi cuma untuk mainnya aja, disuruh main gitu kan, ya saya tinggal ngikutin, biasalah. Seks biasanya itu karena tokoh ayah yang tidak adekuat ya, peran tokoh ayah yang tidak memadai waktu dia sejak kecil gitu, dan itu membuat si perempuan selalu mudah jatuh dalam rayu-rayuan, dalam hal ini rayuan orang yang lebih tua, karena yang lebih tua tuh biasanya lebih kuasa, lebih berpengalaman, benar nggak? Dan kemudian sudah pasti mungkin sedikit banyak itu pasti dipengaruhi juga oleh sikap konsumtif kan, karena jangankan perempuan seperti yang sedang kalian bicarakan, kalian sendiri
laki-laki muda aja kalau ngelihat temen pakai motor baru, apa nggak pengen punya motor baru juga? Kalau lihat temen pakai gadget yang paling mutakhir, apa kalian nggak ngiler? Pengen juga. Cuman masalahnya karena kalian laki-laki itu lebih tersembunyi kan dalam masyarakat, karena masyarakat biasanya cenderung lebih lebih mudah memposisikan perempuan sebagai objek kesalahan gitu ya. Juga dalam hal ini, bukan karena tante perempuan, enggak, tapi memang begitulah kenyataannya yang tante lihat. Nah, dalam masalah gratifikasi seks ini kita juga lihat peran laki-laki sebagai tokoh yang punya atribut 3M. Man, mobile with money. Laki-laki mobilitasnya tinggi, punya duit banyak. Jangankan laki-laki mobilitasnya tinggi, punya duit banyak, laki-laki aja yang belum punya duit nih, kayak kalian remaja-remaja, bisa memaksakan kehendak seks kalian pada yang inferior, misalnya perempuan, pasangan kalian, atau siapalah yang lebih inferior dari kalian. Ya, walaupun modalnya hanya modal kata-kata, mulut beracun ya. Nah, apalagi kalau mobilitasnya tinggi, artinya gini, jam segini ada di Cipete, 1 jam lagi ada di Lenteng Agung, 2 jam lagi ada di mana, 3 jam lagi di Bandung, di mana. Siapa yang bisa kontrol perilakunya? Apalagi kalau punya uang, ya kan? Uang tuh bisa beli semuanya, kepala lu juga bisa gue beli kalau punya uang, gitu kan? Apalagi cuman seks gitu. Rasa percaya Melati kepada kami meningkat. Ia mengizinkan kami untuk mengikutinya bertemu dengan pejabat yang kini menjadi ayah gadungan. Tapi untuk bertemu dengan sang ayah, Melati membawa serta beberapa teman sebagai tameng. Setelah selesai berjalan-jalan menyisiri toko, Melati dan kawan-kawannya akhirnya berhenti di sebuah rumah makan. Untuk menghindari kecurigaan teman-teman Melati, kami terpaksa menjaga jarak dan menyisipkan kamera tersembunyi. Halo ya, ayah lagi di mana ya? Ya udah, ayah jemput kesini ya. Melati berpisah dengan kedua temannya dan menemui sang ayah. Tak lama sang ayah tiba di tempat yang dituju dengan menggunakan taksi. Selama melayani sang ayah secara rutin, Melati mendapatkan uang bulanan dan uang saku tiap habis kencan. Kejora mengaku banyak teman-teman seusianya yang berlomba-lomba untuk menjadi simpanan para pejabat. Hal itu semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sindikat Investigasi Pagi. Saya Fadel Herman dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.